Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazara Maulita dari kelas TI 2B dengan NIM 202257301131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai factory pattern pada mata kuliah Desain Pattern yang dibimbingi oleh Pak Musa Ainul Abdi. Sebelumnya, pola factory atau factory pattern adalah salah satu pola desain yang termasuk dalam kategori creational patterns dalam pemrograman berorientasi objek. Pola ini digunakan untuk membuat objek tanpa menentukan kelas objek yang tepat yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk memberikan cara standar untuk membuat objek yang fleksibel dan mudah diperluas. Kemudian, tujuan dari factory patterns itu sendiri ada 3 macam, yaitu yang pertama itu menghilangkan kode duplikat. Pola factory memindahkan logika membuat objek ke satu tempat, menghindari pengulangan kode pembuatan di seluruh program. Selanjutnya, enkapsulasi pembuatan objek. Pola ini menyembunyikan logika pembuatan objek dari klien, hanya menyediakan antarmuka umum untuk membuat objek. Kemudian yang ketiga yaitu kemudahan perubahan dan perluasan. Dengan menggunakan factory pattern, menambah jenis objek baru menjadi lebih mudah dan tidak memengaruhi kode klien yang ada. Nah, selanjutnya dan yang terakhir itu ada jenis-jenis dari factory pattern. Yang pertama itu ada simple factory. Bukan pola desain resmi, namun sering digunakan untuk menyebut sebuah kelas yang bertanggung jawab untuk membuat instance dari beberapa kelas lain. Kelas ini biasanya memiliki metode statis yang mengambil parameter dan mengembalikan objek yang sesuai. Yang kedua itu ada factory methods. Pola ini mendefinisikan antarmuka untuk membuat objek, tetapi memungkinkan subkelas untuk memutuskan kelas mana yang akan dibuat. Dengan demikian, factory method memberikan tanggung jawab pembuatan objek kepada subkelas. Nah, dan yang ketiga dan terakhir ini merupakan abstract factory. Pola ini menyediakan antarmuka untuk membuat keluarga objek terkait atau bergantung tanpa menentukan kelas konkret mereka. Kemudian kita ke contoh penerapan dari factory pattern ini. Di sini terdapat sebuah program yang diberi nama pizza yang mempunyai beberapa kelas. Di sini terdapat kelas pizza yang merupakan kelas dasar untuk semua jenis pizza dalam program. Kelas ini mengelola informasi dasar seperti nama, jenis adonan, saus, dan topping untuk setiap jenis pizza. Kemudian di sini ada variabel instance yang mana di sini terdapat name untuk nama pizza, dough untuk jenis adonan, kemudian saus untuk jenis saus, dan topping yang merupakan daftar topping dalam bentuk array list. Kemudian di sini ada metode utama untuk menyiapkan pizza dengan menampilkan langkah-langkah persiapan seperti membuat adonan, menambahkan saus, dan menambahkan topping. Itu dari metode prepare. Kemudian ada metode bake. Ini untuk memanggang pizza dengan waktu dan suhu tertentu. Dan yang kemudian itu ada metode cut. Itu untuk memotong pizza menjadi irisan. Biasanya diagonal kalau sesuai dengan deskripsi ini. Di sini, cutting the pizza into diagonal slice. Kemudian itu ada method box yang mana untuk menempatkan pizza dalam kotak. Yang terakhir ada metode get name yang mana di sini digunakan untuk mengembalikan nama pizza. Nah, kemudian ada kelas pizza store yang mana dia merupakan kelas abstrak yang di dalamnya terdapat metode utama yaitu order pizza yang menerima parameter type sebagai jenis pizza yang dipesan. Dalam metode ini, objek pizza dibuat dengan memanggil metode abstract create pizza yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Setelah pizza dibuat, metode ini menjalankan serangkaian langkah persiapan seperti prepare, bake, cut, dan box. Kemudian, dengan menggunakan kelas abstrak ini, subkelas dapat menentukan cara spesifik pembuatan berbagai jenis pizza melalui implementasi metode create pizza.
Nah, selanjutnya itu ada kelas Chicago Pizza Store. Kelas ini adalah subkelas dari Pizza Store yang khusus untuk membuat pizza dengan gaya Chicago. Metode utamanya itu ada crepe pizza, itu ada crepe pizza yang mengoverride crepe pizza dari Pizza Store untuk membuat objek pizza Chicago sesuai dengan jenis yang diminta. Di sini ada jenis cheese, veggie, clam, dan pepperoni. Selanjutnya ke kelas Chicago Style Cheese Pizza. Nah, di kelas ini mewakili pizza dengan gaya Chicago untuk jenis cheese. Konstruktor kelas ini dia menginisialisasi variabel instance seperti name itu untuk nama pizza yang dideskripsi dengan Chicago Style Deep Dish Cheese Pizza. Kemudian ada dough, itu jenis adonan, itu dengan extra thick crust dough. Kemudian ada saus dengan menggunakan saus plum tomato sauce. Kemudian ada topping, di sini hanya menambahkan shredded mozzarella cheese. Kemudian di sini ada method cut yang di override untuk memotong pizza menjadi irisan persegi sesuai gaya tradisional Chicago. Nah, setelahnya di sini ada kelas Chicago Style Clam Pizza. Nah, kelas ini yaitu kelas yang mewakili pizza dengan gaya Chicago untuk jenis clam. Clam. Konstruktor di sini itu menginisialisasi variabel instance seperti name dengan deskripsi Chicago Style Clam Pizza, kemudian jenis adonan itu dough dengan extra thick crust dough, kemudian saus dengan plum tomato sauce. Di sini juga terdapat 2 topping yang ditambahkan, yaitu shredded mozzarella cheese dan frozen clams from Chesapeake Bay. Kemudian di sini juga ada method cut yang di override untuk memotong pizza menjadi irisan persegi sesuai dengan gaya tradisional Chicago. Selanjutnya itu ada kelas Chicago Style Pepperoni Pizza. Nah, di kelas ini mewakili pizza dengan gaya Chicago untuk jenis pepperoni. Konstruktor di sini menginisialisasi variabel instance seperti nama pizza dengan deskripsi Chicago Style Pepperoni Pizza, kemudian jenis adonan extra thick crust dough dengan saus plum tomato sauce. Dan di sini terdapat beberapa topping, yaitu ada shredded mozzarella cheese, black olives, Spanish eggplant, dan sliced pepperoni. Dan di sini terdapat method cut yang di override untuk memotong pizza menjadi irisan persegi sesuai gaya tradisional Chicago. Nah, di sini sama juga seperti kelas sebelumnya, itu kelas Chicago Style Veggie Pizza, yang mana kelas ini juga mempunyai konstruktor yang menginisialisasi nama pizza dengan Chicago Deep Dish Veggie Pizza, kemudian jenis adonan dough yaitu dengan mendeskripsikan extra thick crust dough, kemudian ada saus dengan plum tomato sauce, dan terdapat beberapa topping dengan shredded mozzarella cheese, black olive, Spanish, dan eggplant. Ini juga ada method cut yang di override untuk memotong pizza menjadi irisan persegi sesuai gaya tradisional Chicago. Nah, selanjutnya itu ada NY Pizza Store, yang mana kelas ini itu mewakili pizza dengan gaya New York untuk jenis dari kelas ini itu dia mewakili pizza dengan gaya New York yang merupakan subkelas dari Pizza Store yang khusus yang mempunyai metode utamanya itu crepe pizza, yang mempunyai metode utama crepe pizza yang mengoverride crepe pizza untuk membuat objek pizza New York sesuai jenis yang diminta. Di sini ada cheese, veggie, clam, dan pepperoni. Selanjutnya itu ada kelas New York NY Style Cheese Pizza, yang mana kelas ini mewakili pizza dengan gaya New York untuk jenis cheese.
Di sini terdapat konstruktor yang menginisialisasi variabel instead yaitu name, dog, name dengan deskripsi NY style sauce and cheese pizza, kemudian dog dengan thin crust dog, kemudian ada sauce dengan Marianne sauce, dan topping dengan great regional cheese. Nah, di sini tidak ada metode cut yang di override karena gaya pizza dari New York ini sudah potongannya sudah diimplementasikan di kelas dasar tadi di sini, itu dengan gaya diagonal slice gitu. Selanjutnya itu ada kelas NY style clam pizza, yang mana kelas ini mewakili pizza dengan gaya New York untuk jenis clam. Konstruktornya ini dengan yang menginisialisasi name itu New York style clam pizza dengan jenis adonan thin crust dog, kemudian dengan saus Marianne saus, dan terdapat beberapa topping itu great regional cheese, fresh clam from Long Island Sound. Kemudian kelas selanjutnya itu sama saja sebenarnya seperti kelas yang sebelumnya, hanya saja ini merupakan kelas pizza yang mewakili pizza dengan gaya New York untuk jenis pepperoni. Di sini ada konstruktor. Yang pertama ada yang menginisialisasi name dengan NY style pepperoni pizza, kemudian dog dengan thin crust dog, kemudian ada saus dengan Marianne saus, dan terdapat beberapa topping, yaitu ada yang pertama great regional cheese, sliced pepperoni, garlic, onion, mushroom, and red pepper. Dan kemudian ada kelas NY style veggie pizza, yang mana kelas ini mewakili pizza dengan gaya New York untuk jenis veggie. Konstruktor di sini menginisialisasi name dengan NY style veggie pizza, kemudian dog dengan thin crust dog, kemudian dengan saus Marianne saus, dan terdapat beberapa topping yaitu grated regional cheese, garlic, onion, mushroom, and red pepper. Dan terakhir itu ada kelas pizza test drive. Nah, kelas pizza test drive ini digunakan untuk menguji dan menunjukkan fungsi-fungsi dalam pembuatan dan pemesanan pizza dari toko pizza New York dan Chicago. Metode utama dalam kelas ini ada mainstream, membuat objek NYP Pizza Store dan Chicago Pizza Store, lalu memesan berbagai jenis pizza yaitu cheese, clam, pepperoni, veggie dari masing-masing toko pizza. Hasilnya dicetak ke konsol untuk menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik. Dan ini dia hasil dari program tersebut. Nah, ini dia. Bisa kita lihat bahwa di sini pertama ada menyiapkan pizza dengan style New York untuk menambah jenis keju itu membuat adonan, menambah saus, menambah topping, dan selanjutnya juga untuk menyiapkan pizza dengan gaya Chicago seperti sebelumnya. Mungkin sampai di sini mungkin, dan sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata maupun tingkah laku saya, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman maupun audiens lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.